Jadi kalau kering tak balik tuh Pak, kayak ini atas. Ini atas ini. Ini kalau kita lempar ke tanah, ke air nih Pak, timbul ini Pak. Timbul, nah, timbul. Timbul. Nah ini yang sebenarnya solusinya harus kita bakar sebenarnya. Atau minimal yang saya bilang tadi, ini usahakan di bawah, yang di atas di Tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Kali ini kita ke tempat Pak Arpandi. Kita berjalan-jalan melihat usaha yang beliau kembangkan. Ini adalah usaha peternakan sapi untuk indukan. Kemudian ini pengolahan kotoran sapi untuk menjadi pupuk. Nah, sehingga berfungsi untuk tanaman-tanaman yang beliau kelola. Kita dengarkan pembicaraan beliau. Kita dengarkan apa yang diceritakan beliau, pengalamannya dan sebagainya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk kita kembangkan sendiri di lain tempat. Pada hari ini yang menjadi kunci pembicaraannya adalah bagaimana mengolah lahan gambut agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Permasalahan kita di Kalimantan Barat, terutama di wilayah Kabupaten Kuburaya, karena tebal dan tingginya gambut, sehingga banyak lahan yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ketika musim kemarau, selalu terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kalbar senantiasa diselimuti oleh asap tebal. Pada kali ini, karena kita berbicara tentang kawasan terpadu terentang, kita banyak berbicara tentang transmigrasi. Ya, lokasi Kecamatan Terentang juga bagian dari lokasi transmigrasi, sehingga program pemerintah pusat akan membuat perencanaan kawasan. Nah, kawasan ini tentunya didukung dengan berbagai macam sumber daya, dengan berbagai macam stakeholder, sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaannya nanti. Nah, ketika kita berbicara dengan Pak Arpandi ini sosok wirausahawan, memiliki usaha peternakan, pembibitan, perkebunan, aneka buah yang ada di kebunnya. Nah, ini lumayan luas dengan 5 hektarnya. Banyak pohon-pohon untuk masa depan, di antaranya pohon durian yang untuk saat ini juga banyak, seperti jahe, pepaya, jeruk. Nah, ini beliau ini juga sukses membuat pembibitannya, menjual bibit juga, karena memang ditekuni bidang pertaniannya. Sebagai seorang sarjana pertanian, tentunya ya harus menekuni bidangnya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang berbahagia, siang hari ini kita memantau, melihat perkebunan yang dikelola oleh Pak Arpandi. Nah, jeruk sambalnya sudah berbuah, masih kecil batangnya, sudah cukup banyak hasilnya, sehingga mudah-mudahan dengan kita melihat perkebunan beliau ini menjadi sumber inspirasi, membuka cakrawala kita, sehingga kita bisa paling tidak menanam sepohon jeruk sambal di sebelah rumah, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Ada keladi, durian, pohon pisang yang beliau kelola. Baik Bapak Ibu, silakan ikuti perkembangan pembicaraan ini bersama Pak Arpandi dan Pak Aan. Aduh. Nggak apa-apa.
Saya pribadi, kami pernah melakukan identifikasi, bahkan pernah menghadirkan BPTT, Badan Teknologi Produksi. Dia ini dibilang jahe gajah juga bukan. Emprit juga tidak. Di tengahnya Pak. Dia buahnya mirip, umbinya mirip dengan emprit, tetapi pedasnya mirip dengan Gajah. Airnya, dia gajah airnya dikit, dia airnya banyak. Tapi tidak sebanyak jahe emprit. Jadi sedang kita upayakan varietasnya nih Pak. Iya. Penghasilannya maksudnya apa, kapasitasnya berapa Pak? Kalau satu bedeng ini kan 44 meter nih Pak. Jalurnya 3 jalur. Ini bisa 300 sampai 400 kilo. 300 sampai 400 kilo. Itu per berapa bulan? Itu kalau dia subur seperti ini sebenarnya 6 bulan, 6 bulan. itu terlalu lama Pak. Oh, iya. 4, 5 itu 5 udah ya. oke lah. Pasar juga menentukan Pak. Nah, Nah, pasar. Pak, gini Pak, kita panen muda, harga tinggi, itu kita jual. Daripada kita agak tua, Oh, isinya banyak tapi harga Turun. itu dihitung semua sebenarnya Pak. Betul. apa labu itu ya? Nah, Labu kecil itu kan ada iya. labu baby itu. Ya. Ya kenapa dijual kecil? Babycon. Babycon. Ya. Babycon itu. Nah, jadi kami kok mengelola lahan seperti ini Pak. Jadi kami kadang-kadang kita tidak paham kadang-kadang lahan bakar sebenarnya di lahan gambut. Kalau teknis perlakuannya betul, enggak masalah. Enggak masalah ya. Kalau dia musim kemaraunya, misalnya panasnya udah seminggu nih Pak, Iya. air muka tanah kan turun sehingga 30-40 Iya. bisa jadi 50. Tapi air muka tanah tetap masih ada. Iya. Ini kalau kita bakar relatif masih aman. Jangan sampai dia udah 1 meter ke bawah, ini makan habis. Itu pertama. Jadi kalau udah kita bersihkan Pak, udah kita bersihkan lahan itu, kemudian ada hujan, besoknya hujan 1 hari kita langsung bakar. Karena stok air di bawah ini Masih masih betul, ada. betul. Kalau dia makan yang di atas. Satu caranya. Yang kedua memang agak ribet, tapi langsung bersih Pak. Iya. Seperti ini. Tidak ada risiko. Jadi kalau mau bertani tanpa bakar itu saya kira masih Saya. masih apa namanya bisa, tapi masih panjang. Posnya tinggi sekali. Tapi bakar sesuai apa makanan orang lama tidak bakar juga dia saling bakar. Kalau orang itu kan ada bakar dan nah ini Pak, ini kan udah kita bersihkan nih. Udah kita cabai di atas gambut. jadi apa gunung-gunung kecil, ombak-ombak kecil, baru kita pakai. Nanti hasil abunya kita gunakan. Nah, cuman kalau bakar tidak boleh karena asap ya saya tidak akur lah. Ngaku lah saya kalau karena asap. Karena asap ya. Kalau karena bakar saya nggak setuju amat saya. Nanti tempat bakarannya itu langsung kita lubang isi tanaman buah Pak. Itu sudah peruntukannya. Nah hasil bakarannya kita masih gunakan untuk tanaman seperti ini. Oh iya. Itu media untuk awalnya. Ini jahe siap untuk bibit nih. Nah yang ini dituakan. Ini bisa 8 bulan Pak, nanti baru anu. Baru dipanen. Ini apa jahe Pak? Jahe. Ini kan jahe Pak ya. Ini belum ciri gambut gimana? Ini gambut. Ini gambut Pak. Ini gambut. Gambut itu kalau sudah kering tak balik itu cirinya Pak yang utama. Jadi kalau kering tak balik itu Pak, kayak ini atas. Ini atas ini. Ini kalau kita lempar ke tanah, ke air nih Pak, timbul ini Pak. Timbul. Nah, timbul. Timbul. Nah ini yang sebenarnya solusinya harus kita bakar sebenarnya. Atau minimal yang saya bilang tadi, ini usahakan di bawah, yang di atas di. Tanahnya. Ya. Ini kalau kita lempar ini timbul Pak. Ini sifat gambut yang sering apa kering. Gambut itu kedalamannya berapa kalau di sini Pak? Kalau di sini, kalau untuk lahan pertanian kita 1,5 1 meter ada Pak. Tapi kalau sudah 2,5 meter ke bawah udah nggak bisa kita pakai. Bisa kita tanam. Capek gitu Pak ya. Ya, Malah jadi capek gitu. ya bisa. Cuman rawan kekeringan, rawan kebakaran. bergeser juga nanti. Iya. Bisa bergeser nih. Maka saya bilang lahan gambut itu
tetap harus kita upayakan supaya dia tetap produktif satu. Yang kedua, ya kalau kita pilih lahan itu sama dengan kita lari dari masalah. Akibatnya apa yang sekarang terjadi Pak Kades kan? Orang tanam jahe di tengah hutan. Di tengah orang bingung, kau tani Pak, mana tanamannya? Aduh Pak. Tapi produksinya ada. Nah, karena tadi milih lahan, bukan ini lahan Diolah. bagaimana bisa Diolah. diolah, bisa produktif. Milih lahan itu memang tanahnya mereka atau gimana? Sini kan kalau dirata-ratakan masih 17 orang per kilometer persegi Pak. Jadi kalau lahan biar nggak punya orang tuh nggak marah orang. Beda cerita di Jawa. Itu hitungan 10 tahun yang lalu sih Pak, nggak tahu sekarang. Ya Bapak aja 5 hektar, Bang. Berapa anak buah nih dengan 5 hektar nih? 5 hektar rutinitas tuh 5 Nah, Pak. 5 ya? Rutin. Alhamdulillah lingkungan di sini Pak masih belum kayak di Sumatera. Di Sumatera kesian ibu-ibu masih berprinsip kayak gitu, tiba-tiba masuk ke itu ambil apa tiba-tiba sama perusahaan digugatkan Pak. Aduh jadi payah gara-gara ambil ubi 1 2 gitu kan. Ambil kayu bakar lagi. Petani kita model seperti begini. Itu kalau menurut Bapak, petani bisa kaya dengan 2 hektar nggak? 2 hektar pula Pak. Tergantung 2 hektar pun produknya. kaya Pak. Nah, itu. Saya jalan-jalan. Kenapa orang tani kasih nggak kaya? Iya. Nah, Karena sistem, ini kuncinya nih. Nah, Sistemnya tadi saya katakan di awal, semuanya harus terintegrasi. Nggak bisa berbagian-bagian, nggak bisa kita. Kalau katakan ini nggak ada barang yang sisa Pak. Ibarat tanaman semuanya buah kita makan atau kita jual, daun dan sebagainya kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang udah betul-betul nggak bisa kita gunakan terakhir bisa untuk pakan ternak. Iya. Masih juga nggak bisa terakhir pupuk kompos. Itu dah. Kalau sistem ini kita jalankan, saya yakin memang berat Iya, Pak. kuncinya sistem Tapi di awal, iya. sekali lagi, dengan 2 hektar bisa kaya nggak? petani? Bisa Pak. Itu kan Bisa. pasti kan. Kenapa nggak bisa? Itu nggak usah pergi ke kota kan? Nah iya. Persoalannya mereka maunya tuh hari ini nanam, tahun besok hasil. Iya. Di awal, iya. Sekali lagi, dengan 2 hektar bisa kaya nggak? petani? Bisa Pak. Itu kan Bisa. pasti kan. Kenapa nggak bisa? Itu nggak usah pergi ke kota kan? Nah iya. Persoalannya mereka maunya tuh hari ini nanam, tahun besok hasil. Di Iya. awal, iya. Sekali lagi, dengan 2 hektar bisa kaya nggak? petani? Bisa Pak. Itu kan Bisa. pasti kan. Kenapa nggak bisa? Itu nggak usah pergi ke kota kan? Nah iya. Persoalannya mereka maunya tuh hari ini nanam, tahun besok hasil. Iya. Persoalan utama di kita bukan hanya di Tidak menyiapkan aset ya. Pengen instan mereka. Iya, itu persoalannya. Sip, Dan sip. saya ini 2014 konsentrasi Pak, udah 8 tahun hasilnya seperti ini. Saya nyesal kalau kenapa nggak 20 tahun yang lalu. Iya. Ketika ini body masih seru. Ketemu Bapak. Tapi ini pun masih kuat nih. Tapi kan Allah tuh memberikan yang terbaik Pak. Suruh cari pengalaman dulu ya. Aman dulu. Saya ngomong dengan Pak Kades, ayo siapapun bisa mau kesini, bukan saya mau ngajari Pak ya, ini pengalaman. Bapak pengalaman saya ceritakan apa adanya. Kadang orang juga fokus teorinya bertempat kan padahal itu Pak, orang-orang melihatnya hasilnya aja. Padahal tidak melihat prosesnya. Yang punya pentaki itu dia baru maju itu di umur 50 sekian Pak. Bapak senang ya yang anu ya baca-baca itu. Iya. Saya kalau udah apa si anak singkong si Tanjung Tanjung. Nah itu Prayoga Pangestu, kalau kita lihat dari dasar awal dia berjuang, saya kira kita pun bisa gitu. Bisa. Cuman kita Dekat lihat ini Cipta orang udah Wijaya kaya tuh, raya, Pak. kita bingung. Yang punya raja sawit tuh. Umumnya kita nih kalau mau tanam tanaman buah ini, hari ini punya bibit, besok kita mau tanam. Kalau saya tuh kayak gitu Pak, kita persiapin dulu. Ini berapa lama dan ini Iya, anu nih? udah sebulanan lebih. Media tanam nih Kita sebulan ya. siapin dulu. Kita pupuk kandang dulu. Betul. Biar dia pH-nya minimal standar Pak. Dia akaranya berkembang. pH masih 5,5 sampai 5,5 Sambat Pak. ya. Berarti 5,5 itu pakai itu lah, pakai apa namanya tuh? kaptan ataupun dolomet Pak. Dolomit. Cuman Kapur ya, kapur ya. Kapur. Cuman di petani itu Pak, nama kaptan dolomet atau kapur biasa itu, Ya. itu mereka anggap sama. Kalau saya beda. Beda ya? Beda. Kaptan itu dia
agak ada unsur-unsur ureanya Pak. Nah kalau untuk lokasi gambut yang berminyak, kalau kena matahari panas Pak, Iya. di gambut itu kemudian cenderung dia ada mengkilau. Hmm. Nah, itu nggak bisa dikasih Kaptan. iya, nggak bisa. Berefek ke keringat. Itu berdampak juga ke rasa nggak Pak? Rasa Jadi manis atau apa? kalau saya sih juga enggak itu Pak, tapi kalau yang berdampak pada rasa tuh garam. Enak ceo ya. Nah betul Pak. Betul betul. Dulunya ini apa nggak bisa dimakan sama sekali Pak. Iya. Jeruk itu kita kasih garam. Manis ya. Nah, adalah kata orang kalau jeruk ini buat selera tinggi saya kira nggak masuk. Tapi kalau buat pekerja kurang banyak Pak. Iya. Yang udah di lapangan nih kan. Ya. Aduh. Nah ini tebu ya? Ini bukan jagung. Pinggres Pak. Buat pakan sapi. Oh sapi. Bukan itu ya apa? Rumput gajah. Nggak, Rumput nggak pakai. gajah itu lebih kecil dari tapi pohonnya tidak seperti ini Pak. Lebih kecil. Jadi kembali ke berternak. Kalau Bapak kita punya ternak Pak, kalau ngaritnya atau cari sumber pakannya masih di luar area, Belum sukses waktu itu. aduh, iya harus. Hmm. Makanya saya lihat di dalam ya, ada perusahaan Swiss namanya apa tuh? Nestle. Dia kan melihara sapi juga, makanannya persis seperti ini. Tapi diambilnya dari luar, bukan dari garutnya. Makanannya nggak ada. Persis seperti ini. Ini kalau udah besar kan kayak tebu Pak. Ya, betul betul. Cuman kalau udah besar kita butuh mesin pencacah yang banyak. Kalau dia masih kecil daunnya pun kecil. Terus gini Pak, Dan tumbuhnya cepat. ya, dari 5 hektar ini berapa tenaga kerja yang Bapak? 5 Pak. Ini apa yang rutin. Kadang kalau 5 sampai 10 tuh sering lah. Yang ini apa namanya nggak Berarti- pakai. Nah, pertanyaannya bukan itu Pak, saya Pak. Iya. Kalau tenaga ahli itu kan mereka, tapi 5 hektar itu berapa tenaga yang seperti Bapak ahli gitu Pak? Nah, Bapak ini mencakup apakah standarnya satu orang seperti Bapak Ahlinya 5 hektar satu. atau bisa lebih? Enggak, itu pekerja doang Pak. Itu seperti pekerja biasa. Nah, kalau yang standar Bapak nih, bukan Bapak. Kapasitas Bapak kira-kira apakah cukupnya 5 hektar atau bisa lebih? Kalau jujur Pak, kalau kami zona 1 sampai 4 itu kawasan hampir 200 hektar Pak. Berarti sama satu orang 200 hektar. Tapi selevel Bapak kan gitu Pak. Itu kawasan Membawahi- 200 hektar Pak. Zona 1 sampai Membawahi 200 hektar. 200 hektar dibagi itu berarti kan 40 persoalan di hektar. kami itu Pak, susahnya meyakinkan orang. Jadi maka mau gak mau seperti inilah saya. Saya buat dulu. Buat dulu. Memang itu yang lebih bagus. Saya buat dulu seperti itu. Lihat 5 ternyata hektar 5 hektar 5 orang. Kalau 200 hektar berarti 80 orang. kalau sistemnya kita perbaiki Pak, itu sawah 2 hektar dengan ternak terintegrasi. Sebenarnya satu orang bisa ngurus. Sistemnya mekanik tapi Pak ya, tidak ada yang manual. Adapun manual ya tentulah misalnya banyak lahannya pakai mesin, air nyiramnya sudah Jadi ide nggak nanti ke depan pakai mekanik semuanya. memang dalam rangka mengejar itu Pak. Oh, iya. Petani kalau tidak sistem itu nggak bakal maju Pak. Ya, ketinggalan Kita terus ya. pertahankan sampai kita punya cicit pun. Bapak banyak referensinya. Kalau bayangin Pak, itu bisa Banyak yang menghemat kuning tapi udah di bawah gimana 70% sih? Udah tenaga jatuh. kerja. Dengan sistem mekanik. Karena kami bikin beden, bikin apa itu dari awal dulu manual semua. Bukan hanya upah Pak, waktu. Waktu ya. Waktu itu penting karena musim kita ini kadang-kadang susah ada ditebak. Ya. Jadi kita misalnya ini musim bikin bedeng ini selesai harus 2 hari. Kalau dengan tenaga itu perlu orang banyak. Bapak dalam melaksanakan ini dibantu Bang atau bantu apa? Kebetulan ada juga sih yang bantu Iya. Pak Telkom. Oh, Telkom. Telkom yang bantu. Tapi sekarang sudah. Telkom CSR itu maksudnya. Ya betul Bang. Kita yang ngurusin untuk ini, Iya. untuk usahanya. Saya kali kedua. Kemarin datangin lagi suruh karena Desember kan saya terakhir. Iya. Saya bilang cukup lah. Oh, cukup. Terima kasih. Oh, berarti Biarkan Bapak bisa mandiri tanpa bantuan itu ya? Demikianlah kawan-kawan, kita sudah mengunjungi Pak Arpandi di lokasi perkebunannya, pembibitan dan peternakannya.
Mudah-mudahan apa yang telah dibicarakan, yang telah kita lihat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan upaya pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan kita. Dengan lahan yang masih sangat luas di sekeliling kita, menjadi potensi besar untuk kita ikut menggalakkan usaha pertanian dan perkebunan seperti yang dilakukan oleh narasumber kita. Nah, semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi dengan petani-petani lainnya yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuka wawasan kita, sehingga kita juga lebih memilih untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan seperti yang beliau lakukan. Sekali lagi bahwa dengan 2 hektar lahan bisa menjadi kaya jika dikelola secara maksimal, dikelola secara terintegrasi. Nah, itu kata kuncinya pada hari ini, karena kita lebih kepada lokasi transmigrasi. Ya, selayaknya 2 hektar itu cukup untuk menjadi petani sukses. Pesan terakhir, dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses selalu untuk kita semua.